Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Majid. Ya baik teman-teman semua, alhamdulillah ya kita pada kesempatan kali ini kedatangan seorang tamu yang luar biasa ya. Beliau ini adalah seorang aktivis ekonomi Islam dan juga pegiat dari ekonomi Islam sebenarnya ya. Nah, beliau luar biasa teman-teman. Kenapa? Karena beliau ini sudah doktor dan akan mengambil doktoral lagi ya. Adapun nama beliau adalah Doktor Kandidat Muammar Amin ya. Nah, beliau ini S1-nya dulu di FEB UI ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB belum ada Islamnya ya, masih FEB aja ya. Universitas Indonesia ya. Beliau ngambil jurusan akuntansi atau manajemen? Manajemen Manajemen ya, S1 manajemen ya. Nah, lalu beliau S2-nya sebenarnya sama dengan saya ya, di Universitas Az-Zahra, hanya saja bedanya beliau setelah lulus S2 langsung lompat kuliah lagi ya, sedangkan saya masih bersantai-santai ria ya, sehingga saya masih S2 ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun inilah ya mengambil S3 ya. Nah, tapi beliau S3-nya sudah mau 2 nih ya, luar biasa ya. Nah, S2 beliau di Universitas Az-Zahra ya. Nah, S3 beliau ini yang pertama ya, S3 beliau ini yang pertama di Universitas Trisakti ya, Trisakti, ambil IF ya, Islamic Economic Finance ya. Nah, itu yang terkenal di sana itu Dr. Masadul Alam Chodori ya, di IF itu ya. Beliau sudah lulus di IF S3 Trisakti dan kini beliau ngambil S3 di UIN Raden Intan ya. Nah, di UIN Raden Intan. Ini jurusan yang sama atau jurusan yang beda nih Pak Dokter? Jurusannya beda. Jadi prodinya prodi pengembangan masyarakat Islam. Oh, sekarang prodi pengembangan masyarakat Islam ya. Kalau yang kemarin itu prodinya ekonomi Islam ya, pengembangan masyarakat Islam. Nah, kita akan membahas mengenai ini sebenarnya ya, cara efektif berkomunikasi ya dalam menyampaikan kebaikan di masyarakat yang majemuk gitu ya. Nah, ini kan beliau ini memiliki background S3 yang sekarang ini ya, yaitu mengenai bagaimana nih di masyarakat majemuk ini kita bisa tetap memberikan sesuatu kebaikan gitu ya. Karena setiap orang ya, apalagi kita ya di Indonesia ini kan dengan 27 provinsi, nggak 27 lagi, udah 34 ya. 34 provinsi ya kan, dengan berbagai macam latar belakang agama ya, terbelakang pendidikan. Nah, ini bagaimana ini kiat-kiatnya gitu ya. Bagaimana cara-caranya kita dalam menyampaikan kebaikan ini agar kebaikan itu tetap tersampaikan gitu ya. Karena ada mungkin beberapa orang ya, mungkin niatnya baik ya, mungkin tujuannya baik tapi tidak bisa menyampaikan sehingga jadinya salah gitu ya. Nah, mungkin Pak Dokter boleh istilahnya kasih sedikit gambaran gitu ya mengenai tulisan Pak Dokter ini ya. Silakan Pak Dokter. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya menyapa, disebutnya sahabat Tok Institut Setiami Kampus C ya, Masya Allah. Semoga kampus berkah ini, Kampus Setiami, menjadi sebuah wadah kebaikan, Thorikoh, sebagai media dakwah yang nomor 1 di Indonesia ya, melalui podcastnya Library Talk Institute ini. Insya Allah, amin ya robbal alamin.
izinkan berdiskusi, dan tak lupa juga kita mengucap harap sebuah kebaikan dari Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, karena beliaulah sebagai suri tauladan kita dalam hal berkomunikasi, dalam hal berdakwah, dalam hal segala awal mula dari sebuah dakwah itu sendiri. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah, mengupas tentang cara efektif berkomunikasi, menyampaikan kebaikan di masyarakat majemuk gitu ya. Tadi saudara moderator kita Ustadz Hasbi sudah menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia ini mempunyai beragam suku, adat istiadat dan seterusnya. Bahkan di wilayah Indonesia pun sudah diakui lebih dari 5 agama yang sudah diakui secara resmi. Dan ini semua harus kita lihat dalam sebuah landasan Al-Quran gitu ya, bahwa Allah menciptakan makhluknya itu saling berpasang-pasangan gitu ya, saling berpasang-pasangan. Ini bagian dari hal yang harus kita pahami secara utuh, bahwa dengan adanya berpasang-pasangan maka hal ini menjadi sebuah saling pelengkap gitu ya, saling pelengkap. Jadi bahasanya ada wanita, ada pria saling melengkapi gitu ya. Ada juga orang yang suaranya besar dan ada juga orang yang suara kecil, ada warna kulitnya putih dan hitam. Ini saling melengkapi semua. Jadi kemajemukan ini harus diartikan sebuah kekayaan yang bersumber dari Allah. Jadi kita tidak boleh menjadikan keragaman ini sebuah konflik atau disintegrasi dari sebuah usaha-usaha politik maupun usaha-usaha lainnya. Ala kulihal, kita pahami gitu ya, 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir kita mengenal dengan sebutan cebong dan kampret gitu ya. Cebong itu pendukungnya si A, cebong kampret itu pendukungnya si B gitu ya. Ataupun kaum pribumi dan non pribumi gitu ya. Jadi dengan adanya istilah ini, maka ada sebuah identitas yang masing-masing saling bertolak belakang gitu ya. Kenapa? Ya karena dari sisi ide-ide ataupun gagasan-gagasan ataupun maksud dan tujuan dari golongan kaum cebong dan kampret ataupun pribumi dan non pribumi ini menjadi sebuah perpecahan di kalangan umat maupun di masyarakat. Nah, sahabat Talk Library Institute, saya melihat bahwa tahun 2022 ini menuju tahun 2024 atau tahun politik ini akan menjadi sebuah tahun yang mungkin dibilang panas gitu ya, mungkin dibilang sebuah tahun yang menunjukkan adanya perebutan kekuasaan. Makanya kalau bicara tentang kekuasaan, maka bicaranya tentang dakwah struktural di sini. Jadi bicara tentang bagaimana merebut dakwah ini secara struktural. Lalu bagaimana cara-caranya gitu ya? Apakah harus saling mengejek gitu ya? Saling mengejek, saling membenci, saling menjatuhkan, ataupun saling mencari kelemahan masing-masing gitu ya.
harusnya gitu ya, harusnya di dalam sebuah kompetisi gitu ya, mereka itu harus berkomunikasi dengan baik dan benar gitu ya, menyampaikan apa adanya, menyampaikan secara murni akan adanya komunikasi itu sendiri. Rekan-rekan sekalian, selain dakwah struktural, maka di komunikasi itu juga ada yang disebut dakwah kultural, dakwah budaya gitu ya. Karena apa? Karena dakwah budaya ini atau dalam komunikasi ini akan menjadi sebuah kepentingan tersendiri dalam hal menyampaikan pesan ini ya, dalam hal menyampaikan pesan. Dulu penyiaran agama gitu ya, yang dilakukan oleh seorang tokoh Wali Songo gitu ya, sebut Wali Songo menyampaikan dakwah berkomunikasi masyarakat melalui sebuah pewayangan gitu ya, bagaimana mempengaruhi orang, mempengaruhi masyarakat, mengajak dari dulu dan sekarang menjadi kebaikan-kebaikan tersendiri yang akhirnya dengan dakwah kultural ini mereka jadi ikut terhadap kendaraan Islam itu sendiri. Ya, sebentar ya, ini. Ya, oke, teman-teman, mari kita menunggu Pak Dokter ya. Kita mungkin sedikit menjelaskan ya. Jadi, oke, sudah menjelaskan, silakan Pak Dokter. Iya, mohon maaf ya, karena Zoom-nya di rumah, jadi agak terganggu sedikit 1-2 hal ya terkait dengan anak itu ya. Ya, saya lanjut menyampaikan pesan komunikasi yang dilakukan oleh Wali Songo gitu ya, mempengaruhi masyarakat dalam menyampaikan pesan kebaikan ini melalui sebuah dakwah kultural, dakwah budaya gitu ya, melalui seni rupa ataupun pertunjukan wayang gitu ya, yang diceritakan dengan kisah-kisah baik gitu ya, sehingga dengan komunikasi dakwah yang semacam itulah yang harusnya para politisi itu bisa diimplementasikan, dikonkretkan atau ditiru gitu ya, ditiru. Tidak melakukan sebuah upaya pecah belah gitu ya, upaya hal yang saya pikir di 10 tahun belakangan ini saya melihat komunikasi konflik ini harus dihindari di 2024 ini. Karena apa? Karena di tahun 2024 ini Yusuf Kala bilang dalam sebuah konferensi di salah satu partai bahwa tahun ini adalah tahun politik romantis gitu ya. Kenapa romantis? Karena para calon pemimpinnya itu mereka-mereka juga. Jadi kita kenal semuanya gitu ya. Bukan orang baru gitu ya. Bukan orang baru yang akan menjadi calon pemimpin kita. Nah, itulah kenapa saya sampaikan dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik ini adalah bagian dari sebuah filsuf ilmu gitu ya, yang secara penjabarannya itu adalah dari 3 hal gitu ya, secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu sendiri gitu ya. Yang pertama tentang ontologi gitu ya. Jadi bagaimana ilmu komunikasi ini harus ditulis. Yang pertama itulah maksud dan tujuan dari komunikasi itu sendiri gitu ya. Lalu secara epistemologi adalah
bagaimana caranya ilmu komunikasi ini diterapkan gitu ya. Bagaimana metode yang baik dan benar yang secara Islami maupun secara keadatan gitu ya, ini mampu mempengaruhi orang gitu ya. Terus yang ketiga adalah tentang aksiologi. Secara umum tujuan komunikasi ini adalah ingin menyampaikan pesan kebaikan sehingga pesan kebaikan itu menjadi sebuah kebiasaan dan kebiasaan itu menjadi adat istiadat dan akhirnya menjadi sebuah peradaban yang utuh yang lahir dari sebuah awal komunikasi itu sendiri. Dan insya Allah keridhaan Allah melalui politik atau melalui komunikasi akan terimplementasi atau terkabul dari sebuah ridho Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu Mas Hasbi, kurang lebihnya dipersilakan. Oke. Ya, terima kasih Pak Dr. Muhammad Amin ya. Jadi yang saya tangkap itu gini ya, memang sekarang ini ya kondisi ya, dari segi yang disebabkan oleh kondisi politik ya agak-agak kurang menguntungkan gitu ya, sehingga kita mungkin agak sulit dalam menyampaikan kebaikan ya. Ya mungkin saya sendiri pernah kalau dibilang itu pengalaman juga ya. Terus aja saya kan suka ini ya suka kirim-kirim kayak tausiah gitu kan ke beberapa orang yang saya kenal gitu ya, yang saya kenal. Nah, terus aja saya tidak mengarah ke salah satu tidak mau main politik gitu ya, tidak mengarah ke salah satu calon atau apa gitu ya. Tapi ternyata ada yang mengartikan itu sebagai ajakan gitu ya, untuk memilih calon tertentu gitu. Padahal diisi pesan yang sampaikan itu saya tidak menyantumkan nama calon gitu ya, tidak pernah mencantumkan. Yang saya kirimkan hanyalah tausiah. Kenapa? Karena di situ saya ingin tetap menjalin silaturahim dengan orang itu gitu kan. Ternyata memang ini ya, kita memang terkadang harus hati-hati juga, jangan sampai apa yang kita sampaikan itu mungkin itu suatu kebaikan ya, yang kita sampaikan itu mungkin itu suatu yang kita anggap baik, tapi ternyata ada yang masih menganggap itu tidak baik gitu, atau mungkin itu dianggap sebagai dukung mendukung calon gitu. Padahal itu semua saya tidak tidak kesana gitu kan, tidak kesana. Nah, saya sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan nih Pak Dokter ya. Ada nggak tips dan trik gitu ya untuk menyampaikan suatu kebaikan tuh apa sih? Ada metodenya nggak sih? Nah, boleh kalau misalkan Pak Dokter tahu. Gitu. Iya. Saudara moderator dan para pendengar dan pencinta Library Talk Institute ya. Jadi yang tengah terjadi ini adalah konflik perpecahan gitu ya. Padahal Allah sudah menggarisbawahi di sebuah kitab suci Al-Qur'an di surat Az-Zariyat ayat 49. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zauzaini la'allakum tazkurun. Jadi segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah gitu ya. Jadi dengan keragaman ini gitu ya, dengan saling berpasang-pasangan, ini agar maksud dan tujuan Allah itu agar mengingat kebesaran Allah, zikrullahnya gitu yang pertama. Lalu bagaimana cara dan metodologi ataupun tips-tips berkomunikasi dengan baik gitu ya. Yang pertama, yang sebelum saya bicarakan tentang metodologi, kita harus sadari juga bahwa di dalam sebuah hukum positif itu sudah lahir undang-undang
ITA ya, undang-undang yang membatasi atau adanya rambu-rambu yang ranahnya itu tentang hoax dan penistaan lainnya gitu ya. Nah, dengan adanya rambu ini maka dalam hal berkomunikasi melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, mungkin juga instrumennya Instagram, Twitter ataupun Facebook dan lain-lainnya, WhatsApp dan lain-lainnya, itu juga harus berhati-hati gitu ya, karena yang membuat dan membagikan atau men-share itu sama-sama kena rambu itu gitu ya. Jadi banyak sekali ulama-ulama kita terkena sanksi seperti itu gitu ya, terkena sanksi seperti itu. Nah, ala kulihal untuk metodologi atau cara atau tips yang saya akan sampaikan ini meliputi sebuah cara yang mungkin sama-sama dari para pendengar Library Talk Institute ini sudah dengar gitu ya. Yang pertama, ketika kita mendapatkan sebuah teman untuk melakukan komunikasi ataupun lainnya, ini perlu kita tabayun dulu nih gitu ya. Lawan bicara kita ini siapa gitu ya kalau secara langsung. Tapi kalau secara tidak langsung siapa yang akan menerima pesan ini gitu ya. Nah, secara tabayun kita harus pahami benar bahwa secara aspek dari psikologi maupun dari kemajemukan itu sendiri gitu ya. Suatu contoh, ketika kita berada di dalam suatu diskusi ataupun dalam sebuah interaksi dengan individu dan majelis atau majelis melalui majelis, itu perlu mengetahui siapa audiens kita dalam berkomunikasi gitu ya. 3 hal yang harus dilihat, yang ditabayunkan. Yang pertama itu dari sisi psikologi audiens itu sendiri. Apakah dia dari kelompok yang dalam tanda kutip keras ataupun menengah ataupun lembut gitu ya, seperti itu. Saya ulangi, kita harus paham betul secara psikologi dalam hal mengenal penonton kita atau lawan bicara kita. Apakah dia keras gitu ya? Keras itu biasanya dalam lingkup ini organisasi kemasyarakatan yang dalam tanda kutip ormas lapangan, biasanya itu keras gitu ya. Terus yang kedua menengah, itu bisa akademisi dan lain-lain. Dan yang lembut itu biasanya di majelis taklim ataupun di masjid, di musola, itu lebih lembut gitu ya. Jadi kita harus pahami itu audiensi. Yang kedua adalah pahami secara edukasinya, secara pendidikannya. Jadi apakah pendengar kita ini atau lawan bicara kita ini memiliki pendidikan yang tinggi, yang rendah, yang menengah, dan rendah gitu ya. Jadi cara tangkap, cara komunikasi, dan cara pembawaan istilah-istilah dan maknanya itu harus disesuaikan gitu ya. Karena kalau tidak, pesan yang kita sampaikan kepada lawan bicara ataupun audiensi kita itu tidak terserap ataupun mereka menerjemahkannya salah komunikasi gitu ya, gitu seperti itu. Satu contoh, kita bicara tentang istilah-istilah yang kita masukkan dalam bahasa komunikasi kita, padahal kita sedang berada di diskusi posyandu ceritanya, ibu-ibu gitu ya.
Ibu-ibu mana kenal istilah apa namanya yang tinggi tentang konsolidasi, tentang apa paripurna dan seterusnya. Tidak paham itu. Jadi kita cari istilah sinonimnya gitu ya, istilah sinonimnya tentang istilah itu gitu ya. Contoh konsolidasi berarti bicara tentang penyatuan gitu kan, penyatuan ibu-ibu yang ingin apa anaknya diimunisasi atau mendapat vaksin atau mendapat pelayanan dari puskesmas. Nah, jadi harus diganti istilah-istilah itu dengan istilah-istilah populer yang memang ibu-ibu ataupun pendengar bisa memahaminya dan langsung menerjemahkannya ke dalam pikiran mereka gitu ya. Karena kalau kita tidak mampu memilah atau memilih istilah dengan benar kepada audiens, maka hal yang diharapkan kebaikan yang kita ingin sampaikan itu tertolak dengan sendirinya seperti itu. Tidak dapat diterjemahkan dalam akal pikiran yang sehat gitu ya. Padahal maksud dan tujuan kita menyampaikan sesuatu itu untuk kebaikan, tapi karena istilah yang kita masukkan dalam sebuah predikat objek ataupun subjeknya itu tinggi kualitasnya, maka tidak sampai di telinga maupun di lubuk hati ibu-ibu itu sendiri. Setelah tabayun, maka yang hal kedua dilakukan adalah menyampaikan apa adanya secara deskriptif gitu ya, secara eksplorasi gitu ya. Menyampaikan apa adanya ini sangat penting gitu ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan sebuah rambu yang sudah saya sampaikan, Undang-Undang ITE gitu ya. Kalau kita menyampaikannya secara penambahan ataupun pengurangan gitu ya. Suatu contoh kita melakukan pengeditan di video lalu kita gunting, kita kurangi atau kita tambahkan. Ini akan menjadi sebuah berita yang diterjemahkan lain oleh pendengar kita gitu ya. Jadi kita sampaikan apa adanya, yang kita rekam ya kita rekam, yang kita sajikan, yang kita bagikan ya seperti itu aja gitu ya. Jangan ditambahkan, jangan diedit, dan jangan dikurangi gitu seperti itu. Ini yang kedua gitu ya. Jadi mendeskripsikan komunikasi itu. Jadi sampaikan apa adanya tentang fakta, data ataupun opini yang kita kutip ataupun yang kita keluarkan melalui ide-ide kita itu sendiri. Setelah tabayun, setelah menyampaikan apa adanya, lalu yang ketiga adalah mengkonfirmasi bahwa sebuah perkataan kita itu hanya dari yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk datang dari iblis. Jadi cuma itu aja. Jadi 3 hal itu yang harus kita pahami dalam hal komunikasi itu sendiri gitu ya. Pertama tabayun. Tabayun itu mentabayunkan secara psikologi penonton dan lawan bicara kita atau tingkat pendidikan penonton kita dan tingkat emosional dari penonton kita harus pahami. Terus yang kedua menyampaikan apa adanya gitu ya, deskriptif komunikasi. Jadi menyampaikan apa adanya, jangan ditambahkan, jangan dikurangi atau diedit-edit gitu ya. Ketika kita mengutip atau merekam, kita sampaikan apa adanya, ataupun ketika kita mengeluarkan ide atau usulan, kita sampaikan apa adanya seperti itu. Jangan tendensius kepada hal-hal yang sifatnya itu egoistis ataupun secara kesukuan, keagamaan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah mengembalikan semua komunikasi ini kepada Allah gitu ya.
Jadi sampaikan yang salam kebaikan itu datang dari Allah, yang keburukan itu datang dari iblis dan setan selaku manusia biasa seperti itu. Kira-kira itu tipsnya. Jadi 3 hal itu aja yang harus kita pahami, kita laksanakan, konkretkan dalam sebuah komunikasi di menuju era politik 2024 seperti ini. Saya kembalikan ke saudara moderator, silakan. Oke, ya sebenarnya kita juga tidak mau bahas politik ya ini. Kita sebenarnya di sini untuk bagaimana sih agar kita itu terasa tenang, aman, nyaman gitu kan. Tapi terkadang ya mau tidak mau harus menghadapi itu juga gitu kan. Yang tadi saya ceritakan gitu ya. Niat hati ya ingin menjalin silaturahim gitu kan. Ya saya khawatirnya gitu, ketika saya tidak memberikan sapa salam di WA gitu kan, tiba-tiba aja diartikan lain, mungkin tadi ya harus mentabayun bahasanya itu tabayun itu mengkonfirmasi gitu kan, mengkonfirmasi ke orangnya bagaimana tadi dia background kemasyarakatannya ya. Nah, mungkin ya dia background masyarakat dari ormas yang tadi ya biasa di lapangan gitu kan. Nah, itu mungkin juga harus kita perhatikan tadi ya, harus kita perhatikan. Khawatirnya gitu kan, yang namanya di jalan terkadang ya panas gitu kan, macet ya, sesak ya kan, itu kan membuat emosi ya kan, membuat emosi kita meningkat gitu kan. Nah, mungkin itu kita harus memberikan sesuatu yang sesuai gitu ya. Atau mungkin gini ya, saya pernah sering lah melihat ya, kalau dibilang itu pengamen pang ya, pengamen pang. Nah, satu sisi saya merasa sedih ya, di sisi lain saya juga ingin merasa kecewa dengan diri sendiri gitu. Tapi bingung gitu ya. Bingungnya apa? Bingungnya itu bagaimana ya cara merubah mereka gitu kan. Bagaimana ya cara agar mereka itu menyadari gitu kan. Tapi itu saya sadari itu memerlukan proses yang panjang gitu ya. Nah, menurut Pak Dokter nih ya, ada nggak cara singkat berkomunikasi kepada mereka ya? Cara singkat berkomunikasi kepada mereka ya mungkin tidak terlalu lama gitu ya, tapi mereka tuh bisa sadar gitu loh kalau apa yang mereka lakukan itu sebenarnya nggak sepenuhnya itu benar. Maksudnya itu dari sisi berpakaian ya kan, dari sisi mungkin ya perkataannya ya. Ada nggak masukan dari Pak Dokter gitu untuk istilahnya itu kaum marginal gitu ya, kaum marginal yang mereka mungkin tersisihkan ya. Sebenarnya mereka tuh orangnya baik-baik gitu ya. Saya yakin mereka tuh orangnya baik-baik, hanya saja karena tidak diberikan perhatian, ya kan, mereka tidak diberikan pengayoman, ya kan, mereka jadi seperti itu. Ada nggak semacam komunikasi yang efektif gitu untuk mereka biar mereka itu sadar lah setidaknya apa yang mereka lakukan itu tidak sepenuhnya benar. Iya, terima kasih saudara Ustadz moderator yang berbahagia, soleh, dan salam para pendengar Library Talk Institute. Iya, sasaran dakwah ini bicaranya ya, berarti sasaran dakwah nih. Jadi ma'udunya nih, ma'dunya. Jadi objeknya ini siapa gitu ya. Jadi objeknya itu adalah kaum marginal atau lebih khususnya itu kepada teman-teman
penggemar musik punk gitu ya, sehingga mengikuti selera pakaian, cara kehidupan sehari-hari dan lain-lainnya gitu ya. Lalu bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan kawan-kawan itu gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan 3 hal dalam cara ataupun tips ya berkomunikasi. Yang pertama adalah tabayun gitu ya, tabayun. Secara psikologi gitu ya, tabayun secara psikologi, anak pang ini termasuk orang yang keras hidupnya, mandiri orangnya gitu ya, mandiri, terus bebas dia kaum bebas kalau saya lihat, kaum bebas, lalu sifatnya itu agak kasar gitu ya kalau dilihat secara mata, tapi lari ke individu masing-masing gitu ya. Mungkin pang pria kasar, mungkin ada pang wanita juga lembut juga gitu ya. Atau bisa jadi pang pria atau wanita itu dulunya itu orang pesantren, itu bisa juga, ataupun kaum terdidik, kita tidak tahu gitu ya. Karena kita belum mengenal gitu ya. Ketika kita sudah mengenal kaum pang itu, maka kita tabayunkan lagi secara pendidikan. Oh, ternyata anak pang ini itu tergolong kaum ataupun sudah pernah mengenyam pendidikan atau belajar di SMA gitu ya, ataupun kuliah, ataupun kita telah mengenal bahwa dia tidak bersekolah. Nah, kan udah masuk kategori-kategori itu. Lalu yang terakhir dari sisi tingkatan, apakah ini kaum kasar benar gitu kan, kaum tengah ataupun kaum lembut gitu ya. Setelah kita tabayunkan, maka kita beralih kepada tahap kedua, yaitu sampaikan apa adanya gitu ya, sampaikan apa adanya. Nah, ketika sampaikan apa adanya, maka dari diskusi kita dengan anak pang, komunikasi dengan anak pang, mau pria maupun wanita, ya kita sampaikan apa adanya gitu ya. Dari 3 hal itu, dari sisi makanannya, kita kasih tahu cara makan yang baik dan benar seperti apa. Makan nggak boleh berdiri, harus duduk, minum harus berdiri, harus duduk, dan seterusnya. Cara berpakaian juga gitu ya, harus diganti setiap hari, bersih gitu ya, mandi dan seterusnya. Dari sisi hiburan, dari sisi funnya, kalau anak pang itu lebih mayoritas dari sisi hiburan gitu ya, karena dia sebab muasababnya itu adalah dari musik gitu ya. Anak pang itu dari musik keras gitu ya, yang tanpa adanya teks, suaranya memekik telinga gitu ya, mencekek telinga kita gitu ya, menjewer telinga kita gitu ya, sehingga emosional, merasa lepas, mungkin dulu dia terkekang, merasa lepas, ataupun karena ada sebuah bahasa saya itu kekecewaan yang mendalam gitu ya terhadap kehidupan. Nah, itu juga harus kita pahami gitu ya. Kenapa kamu memilih bergaya punk gitu ya? Memilih budaya punk sebagai hidup kamu gitu ya. Tidur di jalanan gitu kan, mencari nafkah dengan cara mengamen gitu kan, ataupun mencari nafkah dengan hal yang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan gitu ya. Sampaikan apa adanya gitu ya. Bertato itu tidak boleh gitu kan, seks bebas itu tidak boleh gitu ya. Anak pang itu cenderung seks bebas juga itu ya, cenderung seks bebas. Lalu setelah sampaikan apa adanya, maksud dan tujuan kita, baru kita mengingat diri gitu ya, salam kebaikan, bahwa kita ini harus sadar kita bukan orang baik gitu ya, dan kebaikan ini hanya
datang dari Allah gitu ya. Kita menyadari manusia ini tidak luput dari kesalahan. Makanya ketika kita ngomong kesalahan, kesalahan itu datang dari iblis dan setan gitu ya. Jadi kita mengutuk keras setan karena telah menggoda manusia yang harusnya kita di surga pindah kembali ke bumi gitu ya. Pindah kembali ke bumi gitu ya. Dan ini bagian dari cara penutup yang baik gitu ya ketika kita berdakwah. Dan hal lain yang perlu diperhatikan di anak pang itu ya karena mereka kelaparan juga gitu ya. Karena dengan kelaparan itu yang orang baik itu akan menjadi orang buruk biasanya gitu ya. Yang orang baik, orang pintar itu akan menjadi orang tidak pintar cara berpikirnya, menghalalkan segala cara gitu yang haram dimakan seperti itu. Karena kelaparan juga itu bagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa menjadi anak pang. Ini perlu didiskusikan lebih lanjut gitu ya. Jadi faktor yang pertama kekecewaan kah, faktor yang pertama kelaparan kah, faktor yang kelama ikut-ikutannya, atau faktor yang lain karena hal dan lainnya lah ya, yang di luar variabel itu seperti itu. Kira-kira begitu, saudara moderatorku. Oke, jadi memang kita harus tahu lebih mendalam ya mengenai siapa sih lawan kita, ya, lawan bicara kita, gitu kan, siapa yang akan kita ajak ya. Memang terkadang dalam berkomunikasi ini kita sering sekali melupakan hal-hal itu ya. Jadi ya niat kita baik, ya niat kita baik, tapi kita tidak memperhatikan bagaimana kondisi dia ya, kondisi dia ya, tadi itu istilahnya apa, tabayun ya, terus juga bagaimana istilah-istilah ya yang digunakan ya, yang digunakan oleh mereka gitu kan. Ya tadi dicontohkan misalkan di tengah-tengah masyarakat di Posyandu ya, mungkin dengan berbagai macam background pendidikan gitu kan. Kita janganlah memakai istilah-istilah yang membuat sebagian masyarakat itu pusing gitu ya, tidak paham gitu kan. Sehingga ya kita harus menyederhanakan istilah-istilah itu ya. Jadi kita harus cari sinonimnya gitu ya Pak Dokter ya. Nah, memang ya dalam berkomunikasi ini sangat penting gitu ya. Karena dari komunikasi inilah akan bisa mengubah ya. Kalau merubah itu menjadi rubah ya. Mengubah ya sesuatu yang buruk menjadi baik atau bahkan sebaliknya ya. Yang baik menjadi buruk gitu ya. Nah, ini menjadi suatu kunci dalam membangun sebuah kehidupan, ya, membangun sebuah peradaban, ya, dan bahkan ini bisa menjadi suatu ini juga ya Pak ya, dibilang itu pendobrakan gitu ya. Nah, mengenai komunikasi ini. Oke, mungkin karena waktu juga ini kayaknya sudah hampir 1 jam ya, 1 jam. Pak Dokter boleh memberikan closing statement-nya Pak Dokter? Iya, saudara moderator yang soleh dan para pendengar Library Talk Institute yang dirahmati Allah. Jadi dalam 1 jam terakhir ini kita bicara tentang komunikasi gitu ya, bicara tentang komunikasi. Kenapa hal komunikasi itu sangat penting? Karena ini bagian yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah gitu ya, mengenai lisan kita gitu ya, mengenai lisan. Makanya harus berhati-hati benar, atau kalau di bahasa rambu lalu lintas itu warna kuning, harus berhati-hati benar cara berpikir kita, yang kita sampaikan, yang kita proses dari otak kita dan kalbu kita sehingga keluar ucapan-ucapan yang baik dan benar gitu ya, yang baik dan benar, tanpa harus memfitnah, menghujat maupun saling membenci yang akhirnya timbul perang saudara. Itu yang kita harus hindari di tahun politik ini. Nah, saya menyampaikan dan harapan saya bahwa
tiga hal yang harus kita pegang dalam sebuah metodologi komunikasi. Itu tiga hal. Yang pertama adalah mentabayunkan. Jadi tabayun ini terbagi lagi dalam membuat jaringan tentang psikologinya seperti apa, dalam hal tingkat pendidikannya seperti apa, dalam hal emosionalnya seperti apa. Biasanya tabayun ini lebih kepada kalau di penelitian itu demografinya ya, demografi. Jadi mungkin jenis kelaminnya, laki dan perempuan itu beda gitu ya. Penghasilannya, pendidikannya maupun sisi emosionalnya. Terus yang kedua menyampaikan apa adanya. Jadi menyampaikan apa adanya ya apa adanya yang kita lihat gitu ya, yang kita dengar. Contoh kalau di depan kita itu sebuah kotak, jangan dikatakan itu lingkaran gitu ya. Ataupun di depan kita lingkaran, jangan dikatakan kubus gitu ya. Jadi apa adanya. Kalau warna merah ya kita bilang warna merah. Kalau warna hijau ya kita bilang warna hijau. Tetapi ada juga ketika warna hijau kita bilang yang kita lihat itu warna hijau tua, tapi kita bilang warna hijau muda, yaitu mungkin karena penglihatan kita yang salah gitu ya. Kenapa? Karena ada keterbatasan. Mungkin karena mata kita minus, tidak berkacamata dan seterusnya. Yaitu yang harus diutarakan dulu bahwa kemampuan melihat saya ada keterbatasannya gitu ya. Itu yang harus disadari gitu ya. Dalam hal menyampaikan apa adanya. Ya kayak contoh ketika kita diminta komentar politik, ya kita pastikan kita menyampaikan apa adanya bahwa saya bukan orang politik, saya orang ekonomi gitu ya. Jadi saya menyampaikan politik dalam sisi ekonomi. Jangan bilang kita diminta komentar tentang trias politika, kita jawab apa adanya. Ya nggak benar gitu ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita sampaikan apa adanya. Maaf, saya sebagai pembicara, pendidikan saya hanya lulusan ekonomi, tidak bicara tentang politik. Tapi kalau politik tentang ekonomi, saya bisa jawab. Jadi seperti itu. Ya karena itu diibaratkan tadi seperti kita lihat warna hijau tua, kita bilangnya warna hijau muda gitu ya. Tapi kita sampaikan bahwa mata kita terbatas seperti itu. Lalu selanjutnya itu adalah tentang salam kebaikan gitu ya, bahwa yang benar itu datang dari Allah gitu ya, yang salah itu datang dari kita sebagai umat manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jadi hal-hal yang baik itu datangnya dari Allah gitu ya. Tidak ada kekuatan manapun, tidak ada pertolongan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Allah yang maha pintar, yang maha cerdas, yang maha segalanya, ya itu yang harus kita pegang gitu ya. Sebuah landasan berpikir kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari dalam segi dakwah, segi komunikasi maupun dari sisi amaliah-amaliah lainnya. Kurang lebih saya sampaikan seperti itu. Semoga kita bisa menghadapi di tahun 2024 ini jauh lebih romantis, jauh lebih harmonis, dan jauh lebih solidaritas kita lebih tinggi, dan menyampaikannya itu berdasarkan kecerdasan, bukan berdasarkan sisi emosional yang tidak luput dari perpecahan gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya saya sebagai narasumber pasti ada kesalahan, pasti ada dosa yang memang hadir tanpa sengaja ataupun disengaja. Itu adalah bagian dari di luar kekuasaan saya, dan kesalahan dan dosa itu datang dari sebuah bisikan-bisikan setan maupun bisikan iblis yang terkutuk, yang telah mengutuk kita dari surga kembali ke bumi ini, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jazakallah khairan kasir pada dokter kandidat Muhammad Amin ya yang telah memberikan apa namanya semacam informasi pengetahuan ya yang mana ini adalah tulisan beliau ya, disertasi ya beliau ya. Disertasi beliau ya. Belum disertasi Oh, Ustadz. belum ya, Saya baru. itu proposal aja. Jadi di UIN Lampung itu dalam satu semester itu 5 mata kuliah, satu mata kuliah di apa pegang 3 dosen dan satu dosen itu meminta kita untuk membuat makalah yang tebalnya Oh, ya cukup tebal gitu ya. membuat paper Jadi ya. paper. Jadi banyak literasi baru yang saya dapatkan. Yang dulu saya dokter di Trisakti bicara tentang keuangan, sekarang bicara tentang sosial dan budaya. Yang dulu tentang bicara transaksi tijaroh, bicara tentang komersil, sekarang bicara tentang tabaru, bicara tentang non komersil seperti itu. Kira-kira itu. Oke. Ya, yang pastinya kita dapatkan ilmu baru nih ya, dapatkan pengetahuan baru tadi salah satunya itu tentang tabayun ya. Ternyata tabayun itu ada 3 ya, ada psikologis ya, terus apa namanya fisiknya ya, lebih kepada ke demografisnya ya, itu merupakan satu hal yang baru ya karena selama ini ketika kita bicara tabayun itu identik hanya dengan konfirmasi ya, mengkonfirmasi menanyakan ulang gitu kan. Tapi ternyata menanyakan ulang itu kita harus tahu lagi lebih mendetail ya isinya itu dia backgroundnya apa gitu kan, dia aktivitasnya di mana gitu ya, dan dia juga dari sisi pendidikannya ya. Nah itu merupakan suatu yang apa ya kalau dibilang baru ya karena ada perluasan ya, ada semacam derivatifnya ya, ada derivatifnya. Oke, teman-teman sekalian, karena sudah 1 jam ya, terima kasih ya atas sekali lagi terima kasih pada Bapak Dokter Kandidat Muhammad Amin ya yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Kita tutup membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa subhanakallahumma bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit dulu.